Halo, selamat malam. Oke, teman-teman, selamat malam. Saya bintang tamunya ya, narasumbernya. Enggak, Radit. Halo, Ya, Cak. suara saya ada nggak? Ada, aman, aman. Suara Suara aman. saya ada Gambar nggak? masih belum stabil, Cak. Ada. Suara ada, gambar masih belum. Ah, ini udah stabil ini. Ini udah oke nih. Oke. Suara aman, Cak. Wait. Selamat malam, selamat datang, Bung Alif. Selamat malam, Kak Mimi. Wah, Assalamualaikum, Bung Alif. Gimana kabar Bung Alif? Alhamdulillah baik-baik. Oh, iya. Oke. Ini chat insight, monggo di Ya, ya chat insight. Wes. siap. Oke, Jadi salam kenal sebelum dulu Bung Alif. Lanjut, di tempat saya masih adzan ini, tapi nggak ya siap. tentang sepak bola Indonesia dengan narasumber Bung Alif Safiar. Ini mungkin kalau generasi Gen Z belum tahu ini tentang Bung Alif ini. Tapi kalau generasi saya, waduh sudah hafal sama beliau. Beliau sering nongkrong di layar kaca kalau dulu itu. Suaranya itu sangat khas. Oke, kita perkenalkan dulu para pecinta sepak bola Indonesia. Narasumber kita malam ini adalah Bung Alif. Selamat malam Bung Alif. Selamat malam sahabat saya Chat Insight Timnas. Eh, Ya, Suara selamat saya malam. kedengaran nggak, Bung Alif? Suaranya Kak Mimi, tapi gambar saya belum ini nih, belum bisa masuk gambar. Kayak masih mau dibetulin nih. Ya. Siap. Iya, iya, memang nggak bisa, Bung Alif. Oh, Bung Alif on cam memang nggak bisa karena Bung Belum Alif masih bisa. baru. Ya. Uh, oh uh, gitu. Ya. uh, jadi nanti saya sambil promosiin kepada teman-teman biar sambil di follow biar nanti kedepannya Bung Alif sudah bisa on cam gitu loh. Oke. Jadi, Gimana oke Kak Bu Mimi? Alif, ini kita Alhamdulillah kita ngobrol santai aja ya. Ya boleh. Sebelumnya, Cak Mimit, sebelum acara dimulai, kita minta waktu sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, wah ini kayak di Oke, baik. stadion aja ini. Siap. Ayo. Ya.
Oke, Silakan terima dilanjutkan kasih. kembali Cak Mimit. Oke, waduh saya agak ini kalau ketemu sama senior ini, yang mau tanya agak pede juga saya. Hmm. Aduh. Oke, Bung Alif. Ya, Kang Kalau Mimit. saya secara pribadi sudah mengenal Bung Alif sudah lebih lumayan lama lah. Tapi teman-teman belum tahu, banyak yang belum tahu karena Bung Alif selama ini sudah kayaknya Bang Cut, Bung Alif ini sudah lama menghilang kayaknya. Sekarang fokusnya apa dan di mana nanti kita tanya sama Bung Alif. Tapi Bung Alif ini saya pengen tahu apa namanya tentang Bung Alif dulu sebentar. Bung Alif ini siapa dan dalam dunia layar kaca itu bagaimana ceritanya Bung Alif? Monggo. Ya, ya saya sebenarnya memang produk jadul ya, produk lama. Ya mungkin kalau di sepak bola Indonesia dulu produk ISL sama Liga Bank Mandiri. Jadi saya dulu kan hostnya ISL, hostnya Liga Bank Mandiri itu kan lama sekali. Dan saya terakhir kalau di host tuh di UC Sport di IndiHome itu di Liga 1 tahun 2020 sampai 2022 itu terakhir saya di IndiHome di UC Sport. Tapi kalau aktif di host sepak bola saya dulu di Antv. Jadi dulu kalau di Antv setiap kali ada live sepak bola hostnya saya. Tapi kan lama sekali ya. Mungkin anak sekarang anak Gen Z ya nggak kenal saya ya wajar lah gitu. Tapi saya lama di bola. Saya di bola itu hampir 30 tahun dari era kepengurusan Pak Aswarana. Saya sudah jadi wartawan, sudah jadi reporter, saya orang lapangan. Saya dulu reporter lensa olahraga di Antv, reporter khusus sepak bola, sampai saya jadi produser sepak bola di Antv, sampai saya jadi host di ISL, sampai Liga Bank Mandiri. Nah, kemudian saya keluar dari Antv 2010, saya usaha IO macem-macem sampai kemudian di 2020, 2019 tuh waktu Covid itu saya di UC Sport diminta bantu untuk running report atau live bola di Liga 1 Cak Mimit. Jadi wajar lah kalau banyak orang nggak kenal saya. Oke, Bung Alif, selain di Liga Indonesia dulu menjadi komentator atau presenter, ada liga-liga luar nggak yang pernah di ini? Ada banyak Sama Bung dulu Alif? saya di Liga Jepang, kemudian di J-League. J-League itu kan pertama kali di Antv. Terus Serie A dulu setiap bola di Antv dulu bosnya saya. Tapi kan dulu Antv ya, sekarang kan Antv udah nggak berkibar lagi. Jadi mungkin kalau penggemar bola masa lalu itu insya Allah sih kenal ya. Mungkin kalau di supporter barengan saya itu mungkin kayak Ferry, Jackmania itu kan itu barengan saya tuh yang lama-lama kan gitu. Atau kalau di teman bonek misalkan dulu Tison gitu itu lama tuh itu teman-teman saya lah di era saya gitu Cak Mimi. Jadi memang mungkin beda era ya. Kalau sekarang kan Liga 1 udah bukan di Antv dan saya udah keluar dari Antv udah lama sekali di 2010. Saya fokus ya usaha kecil-kecilan wira swasta Cak Mimi. Keren, keren Bang Alif. Oke, kayaknya teman saya ini udah gak sabar mau bertanya sama Bung Alif. Monggo, chat insight. Eh, apa ya? Wah, banyak sih pertanyaan yang mau ditanyain. Cuma kayaknya ini harus ini dulu ya, style kendor dulu atau langsung pertanyaan-pertanyaan ini gimana, Cak? Nyantai Soalnya saya aja. sebenarnya rada gatel gitu. Oke, Bang Alif pengen nanya sedikit tentang penilaian Bang Alif nih tentang PSSI, boleh kan ya?
Iya, ya boleh. Jadi Bang Alif ini kan aktif jadi wartawan dulu, juga di liga ya, di liga zaman dulu ISL dan lain-lain. Ini pandangan Bang Alif tentang PSSI zaman dulu dan sekarang ini, apa perbedaannya Bang Alif? Kalau menurut saya perbedaan yang paling signifikan adalah kemampuan dari Ketua Umum PSSI saat ini ya. Kemampuan dari Ketua Umum PSSI saat ini itu harus saya akui punya kelebihan. Kelebihannya itu diantaranya jaringan internasional, kemudian eh, perhatiannya terhadap tim nasional. Saya kira dua hal ini yang harus kita akui ya, bahwa Pak Erick Thohir ini fokus sekali terhadap tim nasional dan bagaimana jaringan internasional. Kalau kita lihat saat ini PSSI itu tidak kesulitan ya mengenai biaya, mengenai apa transportasi segala macam untuk mendukung prestasi timnas. Sejauh ini itu sih kelebihannya kalau menurut saya dibanding yang dulu. Oke, kalau untuk liganya sendiri gimana perbedaannya PSSI dulu dan sekarang ini, perjalanan liganya itu menurut Bang Alip ini udah seperti apa? Apa udah lebih bagus atau jauh lebih bagus gitu misal? Kalau dari segi kualitas menurut saya justru merosot. Artinya kalau dulu kita ya sekarang kita ada VAR betul ya kan, teknologi segala macam ada, mungkin wasit ada apa namanya instruktur dari Jepang. Tapi kalau kita lihat kenapa saya bilang merosot, prestasi dari juara liga kita kan sekarang nggak kemana-mana. Coba lihat kemarin juara liga kita ini sudah berapa musim, mau mau sampai kapan kan seperti itu. Kalau kita lihat di eranya misalnya ya, contoh yang paling gampang di era Persipura juara aja itu mereka bisa sampai ngalahin klub Kuwait sampai ke apa ke mana-mana gitu loh. Nah, sekarang kita baru lawan tim Asia Tenggara aja udah kesulitan, udah termehek-mehek kan begitu. Jadi secara kualitas saya kira liga kita saat ini merosot meskipun secara infrastruktur stadion bagus, rumput bagus, ada VAR, wasit, ada instruktur dari Jepang, tapi kan prestasinya nggak ada. Prestasi juara liga kita coba lihat. Padahal padahal jatah pemain asing sudah ditambah nih sama ketum yang baru, Bung Alif ya. Iya, Ini menarik nih, Cak. jatah pemain asing itu ditambah kan tujuannya sebenarnya untuk apa kan harus kita tanya lagi. Tapi kan kita lihat hasilnya sekarang. Hasil Liga 1 ini juaranya kita lihat sudah berapa musim. Bali United misalnya juara. Sampai di mana prestasinya? Ya kan? Sementara kita bandingkan nggak usah jauh-jauh yang kasat di mata waktu Persipura juara di AFC Cup itu Persipura melangkah jauh loh. Bahkan melawan tim-tim Middle East, melawan Asia Tengah mereka bisa menang, mereka bisa bantai dengan skor besar. Nah sekarang kita baru melawan tim sekelas Asia Tenggara aja udah kesulitan. Nah ini fakta loh dan ini data yang harus kita buka, Cak Mimit maupun Cak Inset. Nah, ini menarik ini Cak Mimit. Jadi secara infrastruktur dan fasilitas liga udah naik, tapi secara overall kita nggak kemana-mana gitu ya. Betul. Liga kita nggak kemana-mana. Prestasi klub juara liga kita bisa dilihat kan di Google, bisa di searching bagaimana juara liga kita nggak kemana-mana. Jangankan sampai ke perempat final, apalagi semifinal, baru level Asia Tenggara kita udah kedodoran. Nah ini kan satu bukti, apalagi data terbaru liga kita kan di Asia Tenggara aja kan kabarnya peringkat 6. Bayangkan kita di Asia Tenggara ya liga kita peringkat 6 loh, itu bukan di Asia. Itu kan udah data yang berbicara ya. Ya. Ya, dari yang terjadi saat ini, menurut Bung Alif, PR dari PSSI ini untuk memperbaiki peringkat ke depan ini, apa Bung Alif yang harus diperbaiki dari liga ini?
sebenarnya banyak yang harus diperbaiki, ya kan? Memang PSSI membuat terobosan. Terobosannya kan ada VAR misalnya, tapi kan perbaikannya belum menyeluruh. Saya katakan belum menyeluruh, kenapa? Karena banyak kejadian-kejadian yang kasat mata yang terus berulang. Ya kan, bagaimana misalkan yang terbaru, yang viral, bagaimana sebuah tim pemainnya 12 orang misalnya, ya kan? Terus bagaimana lagi kemudian ada tim yang namanya tiba-tiba hilang dari DSP. Ini kan persoalan yang kelihatan sepele, tapi kan aneh gitu loh. Dan itu tidak boleh terjadi sebenarnya untuk ukuran kompetisi kelas Liga 1. Kita main di Tarkam aja nggak mungkin, pemain pasti di situ, nggak mungkin 12 orang. Itu sesuatu yang menurut saya hal yang paling elementer sekali yang masih masih terjadi, yang seharusnya kan nggak mungkin lah di Liga Thailand atau mungkin sekelas Kamboja aja tim main 12 orang gitu kan. Ini sesuatu yang menurut saya impossible thing gitu, ya kan, ini sesuatu yang nggak masuk akal dan itu terjadi di liga kita gitu. Iya, Itu betul. belum lagi hal-hal Wah, lain ya, ini soal di kepemimpinan wasit, tawuran segala macem, itu belum menyangkut hal-hal lain, itu baru hal yang sepele. Bagaimana DSP aja bisa bisa seperti itu kan, nah ini kan kok bisa terjadi, evaluasinya seperti apa gitu. Oke. Wah, di bawah sudah mulai gatel ini. Mau nanya, udah banyak pertanyaan dari bawah. Jadi yang di bawah tenang. Nanti ada momennya kita menaikkan tamu dan bertanya langsung kepada Bung Alif. Ingat ya, satu akun satu pertanyaan. Bung Alif, saya mohon izin mau nanya. Biasanya habis live, eh, hasil dari live ini kita download dan kita up naik. Bung Alif bersediakah acara ini nanti habis live kita up ke permukaan? Nggak apa-apa, bersedia dong. Oke, terima kasih Bung Alif. Oke, infrastruktur lebih baik. Ditunjang ada VAR. Mestinya kualitasnya harus lebih baik. Ya, Pemain asing ditambah 8 eh, apa Plus satu. 6 plus 2 6 plus 2. 6+2 ya, Jadi betul, betul. eh, satu klub boleh ngontrak pemain asing 8, cuma yang diturunkan cuma 6. Tapi masih belum menunjukkan tanda-tanda liga kita berjalan lebih baik, khususnya di liga apa yang tampil di AFC. Tapi Bung Alif, masih ada klub yang lolos ke 8 besar AFC AFC Challenge, yaitu Madura United. Gimana Ya, tanggapan Bung betul. Alif? Madura ini. betul. Nah, justru itu kan kita berharap ya dari Madura United ini berharap banyak. Tapi kan tetap akan kita lihat dan jangan lupa Cak Mimit, kita ini belum pernah masuk ke ranah Liga Champion Asia loh. Iya kan? Kita ini sepak bola kita, klub kita belum nyampe ke ranah Liga Champion Asia dan kalau kita lihat dulu di tahun 80-an bahkan Krama Yuda Tiga Berlian, bahkan tahun 90-an Pelita Jaya, mereka tuh bisa tembus sampai ke perempat final Liga Champion Asia, bukan cuma AFC. AFC kan beda lagi kan begitu. Nah, ini sesuatu yang masih jauh sebenarnya Kak Mimit gitu. Dan betul bahwa Madura United ini melakukan langkah yang lebih bagus dibanding katakanlah eranya Bali United dan sebagainya. Tetapi kalau kita tarik agak mundur lagi di era misalnya Persipura masih kurang Cak Mimit menurut saya. Iya kan? Persipura itu udah melangkah lebih jauh lagi. Jadi memang eh, kalau tadi pertanyaannya dibandingkan era sebelumnya, kan pertanyaannya tadi dibandingkan era sebelumnya ya masih menurut saya masih di bawah dan belum bisa mengimbangi era sebelumnya. Kalau dibandingkan era sebelumnya ya kepengurusan sekarang dibandingkan PSSI era sebelumnya. Dan itu kan
Saya berbicara dengan data bagaimana Persipura dulu melawan tim-tim Middle East, lawan Asia Tengah, mereka bisa menang besar dan mereka bisa dijaya. Sekarang kita kan ya alhamdulillah kita sekarang ada Madura United yang sampai melesat sampai ke titik itu, tapi kan belum tahu perjalanannya sampai di mana dan kita harus melihat secara keseluruhan. Kita ini sudah di mana di Liga Champion Asia, kita siapa klub kita yang bertengger di sana kan belum ada Cak Mimi. Iya, betul. Oke, kita tinggalkan dulu dah. Kita bicara liga, chat inset. Udah mulai capek kalau bicara liga ini. Kita geser tema aja ya. Tapi boleh, boleh, boleh. Eh, Mungkin eh, Cak Mimit mau memulainya dengan pertanyaan apa, Cak Mimit? oke, Eh, Bung Alif, saya minta penilaian Bung Alif tentang performa timnas. Kita geser ke timnas sekarang. Kalau kita bicara liga kita, ini kan Pak Ketum kita ini kan masih baru, masih dalam tahap perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan perbaikan-perbaikan ini sudah 2-3 tahun ke depan sudah kita lihat hasilnya dan kita kembali eh, untuk level liga menjadi salah satu liga terbaik di Asia pada umumnya ya. Kita geser ke ini ke timnas, Bung Alif. Saya pengen penilaian Bung Alif terhadap kualitas timnas kita, timnas senior yang sudah melangkah jauh ke round 3 ini dan sudah di round 3 sekarang berada di peringkat 3. Monggo Bung Alif. Menurut saya Cak Mimit yang harus diingat bahwa timnas timnas kita itu adalah dari kecocokan pelatih STY terhadap kultur sepak bola Indonesia. Itu dulu. Karena tidak semua pelatih bisa cocok dengan kultur sepak bola satu negara. Pelatih hebat pun belum tentu cocok memegang contoh yang paling nyata. Mancini memegang Arab Saudi nggak cocok. Kurang apa namanya Mancini? Kurang apa Arab Saudi yang langganan Piala Dunia? Kurang apa Arab Saudi yang bisa mengalahkan Argentina? Tapi begitu dilatih Mancini nggak cocok. Kemarin Korsel, Jurgen Klinsmann, kurang apa namanya Jurgen Klinsmann? Nggak cocok juga. Jadi di sepak bola itu ada satu hal itu juga cocok-cocokan. Dan STY menurut saya dia paling cocok melatih timnas Indonesia dengan kultur sepak bola Indonesia. Bahkan sejak awal, saya katakan ketika STY pertama kali datang ke Indonesia, saya masih ingat ketika itu dia pegang timnas di era warisannya Simon McManamy. Itu uji coba lawan Persita aja kalah 4-0, saya masih ingat. Dia dihujat, tapi saya bilang tidak, STY ini cocok dan dia punya konsep sepak bola modern yang cocok dengan kultur sepak bola kita. Saya katakan begitu. Iya kan? Nah, kemudian dalam perkembangannya, kemudian kan STY memegang tuh timnas U19 yang waktu itu diproyeksikan untuk ke Piala Dunia U20 yang akhirnya nggak jadi, kan? Piala Dunia U20. Itu pun pada saatnya sih hasilnya bagus loh. Pemain-pemain waktu itu seperti Arhan, Witan yang masih U19 main uji coba di Kroasia hasil bagus. Kemudian timnas senior waktu itu yang main Osvaldo Hai. Kemudian ada lagi si apa naturalisasinya cuman Maklok. Kita bisa menang lawan Kuwait yang main Rahmat Irianto. Kita bisa kembali lagi ke Piala Asia setelah sekian Piala Asia, setelah sekian purnama kita nggak pernah lagi masuk ke Piala Asia. Kita masuk lagi ke Piala Asia. Saya pada saat itu menyatakan konsep permainan STY ini adalah konsep permainan sepak bola modern yang cocok untuk kultur Indonesia. Nah, sekarang ibaratnya kalau kokinya udah bagus, tinggal bahan bakunya nih diperbagus. Nah,
Ketika bahan bakunya diperbagus, kalau kokinya bagus, kemudian bawangnya lebih bagus, dagingnya lebih bagus, bumbu masaknya lebih fresh, ini akan melejit. Dan ternyata ucapan saya betul bahwa ketika naturalisasi datang itu prestasi timnas yang makin melejit. Buktinya kita sampai ke semifinal Piala Asia U23 dan kita nyaris loh ke Olimpiade. Itu kan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan kemudian kita bisa melangkah lebih jauh di Piala Asia sampai kita per hari ini hadir di round 3. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa, Kak Mimi. Oke. Nama besar bukan jaminan pelatih itu akan sukses. Betul itu Bung Alif ya? Sangat betul. Dan di sepak bola begitu. Mancini lah, kita bicara di Asia lah. Jurgen Klinsmann kan kemarin pegang Korsel, hasilnya seperti apa? Mancini pegang Arab Saudi seperti apa? Iya kan? Nah kemudian kalau ada yang menyatakan, oh Sintayong itu bagus karena pemain naturalisasi. Oh salah. Anda itu mestinya berpikir bawang bagus, garamnya bagus, itu akan lebih enak masakan kalau kokinya bagus. Jadi jangan lupa itu kokinya dulu. Kalau juru masaknya bagus, otomatis makanan ini pun akan enak. Tambah lagi kalau bahan bakunya bagus. Kan begitu teorinya. Nah ini kadang-kadang mereka balik. Dan menurut saya mereka yang berbicara seperti itu ironis. Kenapa? Mereka tidak melihat sejarah pada saat Sintayong baru datang seperti apa. Pada saat Sintayong baru datang pertama kali diwarisi oleh Simon McManamy, sepak bola kita itu bukan 0 tapi minus. Kita di kualifikasi Piala Dunia 2022 itu kita nggak pernah menang, nggak ada angka. Itu semua diwariskan kepada Sintayong. Itu fakta loh. Iya kan, kemudian Sintayong membangun timnas pelan-pelan, membangun lagi pelan-pelan, dia bangun lagi. Belum ada tuh yang namanya Justin Hapner, belum ada yang namanya Jai Iqbal. Yang ada hanyalah Rahmat Irianto yang main maklok, kita bisa menang lawan Kuwait. Kita sudah lama nggak main di Piala Asia, kita balik di Piala Asia. Itu fakta. Sebelum datangnya nama-nama Kevin Dix segala macam, kita main dengan pemain yang sekelas Edo Febriansah, kita bisa survive. Kenapa? Karena konsep permainan Sintayong itu nggak cuma modern, tapi cocok dengan kultur sepak bola Indonesia. Ini banyak orang yang lupa dan orang banyak yang menurut saya orang yang nggak paham sepak bola Indonesia, gitu loh. Seakan-akan dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi ini terus kemudian mereka mengecilkan peran STY, mengkerdilkan peran pelatih. Menurut saya itu mereka bodoh, gitu. Mereka nggak paham sepak bola, gitu. Gitu Cak Mimin. Oke. Cut, main kan Cut? Lanjut. Ah ini menarik ini. Jadi apakah kan timnas ini sebenarnya ya yang tidak kita lihat di TV ya Cak ya, itu adalah STY membangun dari minus setelah era Simon McManamy, yang katanya Simon McManamy ini secara filosofi lebih menyerang, sedangkan STY ini kan lebih ke reaktif football ya, sepak bola modern saat ini gitu ya. Apakah ini juga alasan STY melakukan pemotongan satu generasi di timnas, Bung Alif? Ya justru itu, saya ini ya melihat sepak bola Indonesia itu kan sejak lama saya pelajari, saya amati, misalkan dari era Tony Pogani sampai ke era Ivan Kolev. Salah satu keluhan mereka, ya kan, apa terhadap timnas ini, termasuk Polosin dulu apa? Masalah stamina. Polosin dulu, masalah stamina sampai pelatnas pemain ada yang kabur. Ivan Kolev waktu itu pegang timnas, saya berbicara langsung empat mata sama Ivan Kolev sebelum kick off di Cina. Saya kan berangkat ke Cina di Piala Asia. Saya katakan persoalannya apa? Stamina. Nah, dari apa yang dikatakan oleh pelatih-pelatih terdahulu, mungkin menurut saya, mungkin ini juga yang dilihat oleh STY, sehingga STY melakukan satu pemotongan generasi sekaligus untuk mengangkat kembali anak-anak generasi di bawahnya ini
dengan kondisi stamina yang lebih baik. Makanya kan di era STY ini stamina, kemudian endurance dan kekuatan fisik itu kan menjadi porsi utama latihan pemain kita, termasuk misalnya body balance, apa segala macam. Ini sesuatu yang sebenarnya secara basically ini yang menjadi keluhan sejak era Polosin, sejak era Ivan Kolev, ini jadi keluhan dan sekarang ini di up oleh STY, di upgrade, dan saya kira langkah STY melakukan ini dan melakukan potong satu generasi itu saya sangat-sangat setuju, dan itulah yang saya katakan tadi bahwa tidak semua pelatih mengerti kultur sepak bola Indonesia, dan STY adalah pelatih yang sangat mengerti kultur sepak bola kita, di mana dia pernah bilang ada pelatih asing di Korea kemudian dihujat karena tidak memahami kultur sepak bola Korea. Makanya STY kan latihan ajannya dia berhenti gitu. Sampai sebegitunya dia perhatian terhadap pemain kita. Artinya dia mengerti betul kultur sepak bola Indonesia itu dari banyak sisi, dari banyak aspek, termasuk misalnya waktu itu dia sempat mengkritik pemain kita, pemain timnas, turun dari mobil aja, turun dari bisnya jalannya slow dia bilang. Sementara kalau di Korea jalan bergegas cepat, ini slow, ngobrol dulu, ini dulu. Dia tuh memperhatikan sampai hal-hal seperti itu, dan tidak semua pelatih mau sampai capek-capek mikirin yang remeh-temeh lah katakan. Dan SC itu pelatih dunia, apa pelatih Asia rasa dunia, dan dia mengerti kultur Asia itu, dia tahu persis bagaimana mengangkat kultur Asia ini gitu loh. Jadi saya kira ya banyak hal lah, misalkan kayak kemarin STY menyuruh pemain-pemain kita untuk umroh, itu kan sesuatu yang luar biasa. Mana ada pelatih sampai menyarankan untuk umroh, ya kan? Itu kan sesuatu yang mungkin kalau pelatih bule mana ada, mungkin orang mau beribadah dipisahkan, kalau STY malah disuruh gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya, sekali lagi, STY ini pelatih dengan konsep sepak bola modern yang mengerti kultur sepak bola Indonesia. Tidak semua pelatih itu mengerti kultur sepak bola setiap negara, nggak mengerti filosofinya. Kalau pelatih-pelatih dunia itu belum tentu mengerti, gitu. Jadi menurut saya banyak yang mengkritik STY, mereka justru yang tidak mengerti kultur sepak bola Indonesia. Oke, Bung Alif. Jadi, tapi Bung, Indonesia ini Bung, Indonesia Raya. Masih ada yang bilang STY miskin taktik, STY pelatih yang gagal, dan beberapa minggu ini lagi trending hashtag STY out. Alasannya karena gagal di AFF. Menurut Bung Alif gimana itu? Itu yang berbicara seperti itu yang pertama tidak mengerti sepak bola secara keseluruhan. Kedua, dia tidak mengerti kultur sepak bola Indonesia. Nah, pertama saya jelaskan kenapa tidak mengerti sepak bola secara keseluruhan. Sepak bola itu kan ada target antara, ada target utama. Ya kan? Ada namanya uji coba. Uji coba misalkan Jerman uji coba, ya uji coba. Bahkan Jerman kalau uji coba bisa kalah 3-0, 4-0. Ya kan? Ada lagi misalkan dia tampil di event ini, ya targetnya adalah untuk event yang itu, bukan event yang ini, dan itulah yang kemudian dilakukan oleh SCY. Sejak awal kan dia bilang dia lebih memikirkan masa depan timnas Indonesia dibanding berbicara di AFF, dan saya setuju. Kalau saya pribadi saya setuju. Kenapa? Apa sih hebatnya AFF, saya tanya? Singapura juara berapa kali AFF, pernah ikut Piala Asia nggak? Iya kan? Sekarang bintang-bintang Thailand bilang, ngapain sih Asia Tenggara terlalu mikirin AFF? Pertanyaan saya lagi, Australia ikut nggak di AFF? Iya kan? Apa hebatnya AFF? Lebih baik AFF ini jadikan sebagai ajang uji coba para pemain untuk mematangkan target dia selanjutnya. Apa target selanjutnya? Ya Piala Asia U23 selanjutnya. Kalau kemarin kita tembus semifinal, ya kita targetin aja nanti ya kita loloslah ke Olimpiade. Kapan lagi kita mau lolos ke Olimpiade? Pilih mana? Juara AFF atau lolos Olimpiade? Lebih baik lolos Olimpiade. Itu kalau saya.
Ya kan? Kalau AFF jadikan saja ini sebagai ajang uji coba, kenapa ini menjadi hal yang sangat serius. Orang Piala Tiger dulu dari kasus Mursid Effendi sampai kasus dalam tanda kutip 2010 masih rame kok, kenapa orang-orang ekspektasi tinggi terhadap turnamen yang kelasnya cuman Timur Leste sama, ya kan, sama Laos gitu loh. Kita itu kalau mau maju kan begini, Jepang itu selalu berpikir bagaimana mengalahkan negara-negara besar. Jepang sudah bisa mengalahkan Jerman, sudah bisa mengalahkan Spanyol, sudah bisa mengalahkan Prancis dan lain-lain. Sekarang Jepang punya target mengalahkan negara adidaya di Amerika Latin. Makanya Jepang itu selalu berusaha uji coba lawan Argentina, lawan Brasil, meskipun setiap main kalah. Kalah nih lawan Brasil 4-0, dicoba lagi, kalah lagi, coba lagi. Sampai mereka itu ikut Copa Amerika. Negara Asia ikut Copa Amerika cuma Jepang sama Qatar. Coba. Nah, sementara kita harusnya kita kan berpikir gimana kita sejajar sama Jepang, sejajar sama Arab Saudi, sejajar sama Uzbekistan. Kenapa kita ini kok berpikirnya sejajar sama Timur Leste, sejajar sama Laos? Kapan majunya? Kapan majunya? Iya kan? Terus turnamen ini peringkat FIFA-nya berapa? Iya kan? Signifikan nggak gitu loh. Nah, sekarang kita lihat ya Mit, sepak bola itu yang diutamakan itu kan peringkat FIFA. Contoh Belgia, Belgia itu pernah juara dunia nggak? Nggak pernah. Tapi dia langganan Piala Dunia, peringkat FIFA-nya selalu bagus. Ya kan? Apalagi Ronaldo, Portugal, ya kan? Mereka langganan Piala Eropa, tapi juara Eropa nggak? Nah, ranking FIFA ini sangat penting dalam sepak bola karena itu akan menentukan banyak hal. Salah satunya nanti pot di grup. Nah, kita masih berpikir kayak zaman dulu. Oh, kita juara Merdeka Games. Oh, kita pengen juara apa? Piala Kemerdekaan. Oh, kita pengen juara Kings Cup. Itu sesuatu turnamen-turnamen yang zaman dulu itu memang Piala Marahalim, Piala apa. Oke lah kita juara di situ, tapi kita harus up, harus naik dong. Kita harus berpikir gimana caranya kita minimal langganan Piala Asia. Next, kita gimana caranya kita target tembus perempat final Piala Asia. Next, kita target semifinal Piala Asia. Next, kita target final Piala Asia. Next, siapa tahu kita juara Asia. Nah, sekarang kita coba berusaha mimpi kita ikut Piala Dunia. Itu menurut saya yang jauh lebih bagus dan itu ranking FIFA semua gitu loh. Menurut saya itu lebih bagus dibanding kita hanya memikirkan AFF kemudian kita meratapi kegagalan di AFF tanpa melihat realitanya bahwa di AFF kita turun dengan pemain-pemain muda yang jam terbangnya masih minim, ya kan? Mereka masih banyak pemain debutan, disuruh lawan Filipina, malam ini Filipina menang lawan Thailand 2-1 kan gitu. Itu kan sebenarnya kita harus melihat dengan jernih dong. Gitu, kan kita harus melihat dengan jernih. Filipina bisa ngalahin Thailand. Indonesia turun dengan pemain-pemain U22 hanya kalah 1-0. Itu pun satu kapten kita emosi, kedua ya kan golnya Filipina karena bola rebound. Jadi kita harus melihat juga, ya kan? Jadi kita melihat itu jangan cuman, wah kita kalah melawan ini, ya kita lihat dong ibaratnya kan di semua olahraga juga begitu. Ada misalkan Indonesia mengirimkan tim bulu tangkis di ajang apa ini, oke kita turunkan pemain muda. Nah pemain mudanya di situ kalah semua, terus PBSI dihujat, nggak bisa juga dong. Kalau mereka mengirimkan tim muda targetnya Olimpiade, ya yang dilihat ya target Olimpiadenya, jangan di turnamen itu terus kemudian dia kalah. Wah ini kalah semua, targetnya kan Olimpiade. Nah hal-hal seperti itu kan terjadi biasa di olahraga. Di semua cabang olahraga begitu. Di sepak bola kita nurunkan pemain muda di AFF dengan target Piala Asia U22, kemudian kita jeblok, kita kalah dari Filipina. Ya itu biasa terjadi di semua cabang olahraga begitu.
Iya, kan targetnya apa? Iya kan? Sejak awal sudah dibilang targetnya bukan ini. Nah, ketika gagal, ya kan jangan terus stay out. Saya kira mereka yang bicara begitu, mereka nggak paham olahraga, nggak paham sepak bola. Di olahraga di cabang apapun begitu. Tim angkat besi dikirim ke sebuah event. Targetnya apa? Bukan target di situ. Targetnya nanti adalah untuk meraih medali di Olimpiade. Nah, yang dipikirkan itu kan target besarnya, bukan di target event itunya. Itu kan wajar, itu lumrah di olahraga apapun itu lumrah, nggak cuma sepak bola gitu loh. Saya kira begitu, Cak Mimi. Iya, iya itu sampai kemarin itu sangat ramai banget. Eh STY nurunin U22 biar menghindar. Nanti kalau nggak juara kan kami menurunkan 22 itu, waduh. Saya bingung juga dengan gerakan-gerakan atau apa yang dilakukan oleh para pundit-pundit gak ini. Dia ngakunya orang Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia, tapi selalu mengganggu, ngerecoki langkah-langkah timnas kita. Aku jadi bingung emang. Bung Alif tentu tahulah dengan nama-nama pundit-pundit ini. Dia selalu berbicara tidak baik. Dia selalu mendiskreditkan STY. Seakan-akan STY ini gak ada benarnya. Elok gak sih seorang pundit berbicara seperti itu, Bung Alif? Saya Sementara kira dia, sementara dia didengarkan loh oleh masyarakat pecinta sepak bola Indonesia itu sendiri. Menurut Bung Alif pertama, bagaimana itu? pertama saya begini, saya juga heran dengan media yang selalu mengangkat orang tersebut, ya kan? Saya juga orang media. Media itu kan ada banyak hal di dalam koridor sebuah media. Saya pernah di televisi, pernah lama. Yang namanya check and balance, kemudian bagaimana reputasi sosok tamu yang kita undang. Itu banyak hal yang kita harus pertimbangkan sebelum mengundang seorang narasumber gitu loh. Itu banyak sekali. Nah, persoalannya kenapa media tersebut kok selalu mengundang orang tersebut? Ini juga menjadi tanda tanya menurut saya. Yang kedua, kan begini, kita ini semua orang bola kita tahu, ya kan? Kita tahu sepak bola A sampai Z-nya. Kalau kita jelek, ya pasti kita katakan jelek. Tapi kalau baik, ya kita juga harus mengapresiasi dong. Kalau dalam bahasa agama kan jelas, katakan yang hak dan yang batil. Iya kan? Nggak bisa kalau jelek kita bilang bagus, bagus kita bilang jelek. Itu menurut saya orang yang apa? Bukan cuma salah kaprah, tapi orang tersebut mungkin harus diperiksa kejiwaannya gitu loh. Ya kan? Kalau memang bagus ya kita harus apresiasi. Iya kan? Apa sulitnya Ya, kita ya, ya, memberikan ya, ya. apresiasi? Iya kan? Tapi kalau memang jelek ya kita kritisi. Kritisi pun juga harus ada memberikan solusi seperti apa. Jangan kita hanya semua jelek, semua salah. Dan menurut saya kalau orang seperti itu kan sudah beredar apa mengarah kepada kebencian. Dan kalau kebencian menurut saya tidak layak untuk diundang sebagai narasumber karena dia sudah menciptakan kebencian, hate speech kan begitu. Saya kira ini juga menjadi persoalan kita karena kenapa orang-orang seperti itu kok selalu dikasih panggung oleh media-media resmi gitu loh, ya kan? Kalau mereka bikin podcast suka-suka aja lah terserah, tapi kan kadang mereka diundang dan berulang kali diundang. Ini yang menurut saya prihatin karena saya juga bekas orang TV loh. Saya juga lama di televisi. Saya di Antv 13 tahun. Itu mengundang seorang narasumber itu banyak banyak faktor, banyak pakemnya juga. Nggak bisa sembarangan orang kita kita undang kemudian kita tidak evaluasi orang tersebut. Ini juga menjadi keganjilan menurut saya, Cak Mimit. Ada keganjilan. Ada. Aku jadi berpikir, aku jadi Menarik ya aku saya. malah berpikir iya. eh Kemarin acara itu di TV Merah, kita sebut aja lah agak apa-apa, di TV One. Eh, yang diundang mereka-mereka berbicara tentang timnas, berbicara tentang STY, out apa stay. Kira-kira Bu, arahnya kemana ini?
Ya saya tidak Nah, bisa tapi jurang. mengira-ngira, tapi kalau ada yang bilang mungkin arahnya mau KLB ya kan nggak salah juga kalau kemudian orang menuding arahnya mau KLB. Karena kan begini, orang berasumsi, asumsi bisa salah, tapi kalau itu terus diulang kemudian asumsi itu kan semakin memperkuat, iya kan? Asumsi itu memang bisa salah, tapi kalau terus-terusan orang akan semakin merasa oh emang bener nih kan begitu. Nah saya memang tidak dalam kategori berasumsi, tapi kalau kemudian saya mengikuti arus yang beredar selama ini, mungkin ada yang menginginkan KLB, saya merasa ya mungkin itu benar juga. Kenapa mesti tamunya dia aja kan begitu. Kan banyak ada Nah, mantan pemain sepak bola. Kalau di Inggris misalnya apa, ada Gary Neville, ada siapa kan diundang sebagai pengamat. Mantan pemain bola loh, mantan ya, pemain liga. Nah kita kan masih banyak mantan pemain, pelatih, ya kan. Ini yang diundang kok dia-dia ya aja. setuju, Ini kan setuju, what happened gitu loh. setuju. Ada apa? Iya kan. Ada apa? Kenapa Ada kenapa nggak apa? diundang pelaku sepak bolanya yang ini ya, bukan pengamat ya, harusnya kan yang diundang pelaku sepak bolanya ya, Caya. Betul, Begitu pelaku Bang sepak Bung bolanya. Ali. Kemudian kalau mereka menganggap misalnya STY out ataupun apalah, jadi undang aja pemain timnasnya. Menurut kamu STY gimana? Kan begitu. Undang aja. Benar nggak STY ini begini, gini, gini? Undanglah siapa misalkan. Sebutlah misalnya Rizky Ridho atau siapa. Kan bisa diundang. Kenapa yang diundang? Artinya opsi untuk mengundang orang itu banyak sekali. Tapi pertanyaannya, kenapa yang diundang kok dia-dia aja? Artinya, kalau kemudian muncul asumsi, muncul persepsi, ya nggak boleh disalahkan juga gitu loh, iya kan? Nggak boleh disalahkan kalau muncul Ya betul, asumsi. betul. Kayaknya mungkin tujuannya mau KLB kali, mau nyerang Erick Thohir supaya Erick Thohir digoyang KLB. Kalau ada pemikiran demikian, ya jangan disalahkan juga, iya kan? Oke, Betul, ini betul. Bung Alif 4 hari yang lalu trending hashtag setelah Erik STY out ini malah kebalik sekarang hashtagnya yang trending Erik Thohir out. Erick Thohir out. Apakah itu berkaitan dengan acara tersebut kira-kira Nah, Bung Alif? nah, saya kira saya tidak bisa menjustifikasi ya Kak Mimit. Tapi sekali lagi, itu kan gerakan-gerakan itu, ya silakan orang membaca seperti apa. Itu kan saya sudah mengingatkan sejak awal. Hati-hati dengan STY out. Kenapa? Pertama, prestasi STY ada. Kedua, itu SDI itu kan begini. Saya pakai analogi ke sebuah peperangan, ya kan. Kalau pabrik mesin perang untuk supaya dia nggak bisa bikin mesin perang, gampang minyaknya aja dikurangin atau minyaknya di stop. Dia mau produksi apa, dia kan. Sekarang prestasi timnasnya itu kan ditopang oleh STY dan naturalisasi. Kalau ini kemudian digembosin, otomatis timnas nggak ada prestasi, ya ujung-ujungnya ya KLB. Ya bisa jadi dong. Nah, hati-hati orang bisa berpikir ke sana dan sekarang terbukti orang muncul kan hashtag Erick Thohir out. Nah, saya kira itu ya gimana kan silahkan dianalisa sendiri kan begitu. Iya, iya, iya. Mimit ini Masih menarik, jauh, Cak Mas. Mimit. Iya. Ini menarik. Kita kan kemarin lihat fenomena tagar-tagar yang bertebaran itu kan bukan tagar-tagar yang apa ya, yang dimunculkan secara ini ya, secara apa, ketidaksengajaan ya. Itu sangat terlihat TSM lah bahasanya, terstruktur, sistematis, dan Dan masif. masih. Gitu. Dan akhirnya pada akhirnya itu kan terbongkar, Bung Alif. Dan ini yang saya mau nanyain, ini justru lucu. Semua yang membongkar, semua yang akhirnya melawan itu justru dari komunitas fanbase supporter. Komunitas-komunitas fanbase supporter itu bersuara di media sosial. Ya. Jadi bukan lagi perlawanan media dengan media ya yang dibenturkan atau pengamat dengan pengamat, tapi secara sistematis atau bisa kita bilang buzzer-buzzer ini akhirnya dilawan oleh para fanbase supporter yang
kebanyakan sih yang saya lihat itu udah centang biru gitu. Apakah eh, seberapa pentingkah fanbase ini atau basis supporter ini dalam apa ya, mengawal sepak bola Indonesia khususnya timnas dan PSSI ini? Bung Ya Alif. ya kalau menurut saya pahlawan sepak bola Indonesia saat ini adalah fanbase supporter. Karena mereka lah yang terus menjaga marwah prestasi tim nasional. Mereka lah yang terus yang katanya dituding buzzer STY lah, disebut sebagai penyetong STY lah. Padahal para fanbase ini mereka melihat dengan nyata, mereka hadir di Gelora Bung Karno, ya kan? Dengan tiket yang mahal, mereka mendukung timnas, mendukung STI. Ini kan mereka benar-benar mereka yang menyelamatkan marwah sepak bola Indonesia. Sementara banyak pihak justru menyalahkan STY lah, STY out lah, inilah, itulah, ya kan? Tapi kan fanbase ini mereka melihat langsung realitanya. Mereka yang masih berjalan dalam koridor yang benar. Sepak bola kita saat ini sudah berada di level yang seperti apa? Mereka kan melihat, membandingkan dengan era Simon McManamy misalnya, membandingkan dengan era PSSI sebelumnya, membandingkan dengan era Simon yang juga pakai pemain naturalisasi, pakai pemain hasilnya nol, jeblok. Sementara kita sekarang berada di round 3. Ini kan sesuatu yang kebenaran yang tidak bisa dikalahkan gitu loh. Mau dibilang oleh mereka para pundit STI segala macam, Anda lihat apa hanya karena kita kalah lawan Filipina? Ya kan? Anda tidak melihat kita menang lawan Arab Saudi. Kalian tidak melihat kita di round 3, kita sekarang satu sejajar duduk satu meja dengan Jepang, dengan Australia. Itu mereka tidak melihat itu. Apakah karena itu jasa pemain naturalisasi? Iya memang jasa pemain naturalisasi. Tapi kan kalau taktiknya nggak bener, ya kan, kalau pelatihnya nggak cocok, Arab Saudi pakai Mancini nggak cocok, ya kan. Jadi janganlah, sudahlah, kita ini harus bersatu, harus mendukung. Dan saya kira suara fanbase adalah suara rakyat, dan suara rakyat itu kan suara Tuhan. Nah, saya kira di sanalah suara Tuhan berbicara gitu loh. Tegas banget ya narasumber kita malam ini. Aduh. Oke, jadi para pundit, yang lagi bangga dengan tebaran kebenciannya, dengerin nih Bung Alif, dengerin itu. Kan tak tahu sebenarnya prestasi, mereka tidak tahu loh tentang sepak bola Indonesia, karena ada salah satu pundit itu pernah jadi bagian federasi yang sekarang Banyak pundit jadi bagian federasi, dan ketika mereka jadi bagian federasi, mereka tidak berbuat apa-apa, prestasinya nggak ada. Dan ada juga pundit yang dulu kita punya liga tandingan, liga yang secara hukum tidak boleh, liga yang ilegal, liga yang menurut mungkin kalau bahasa hukum agamanya haram. Mereka ikut gabung di sana, terus mereka sekarang teriak-teriak seolah-olah mereka paling bersih, paling benar, paling lurus. Lah mereka aja berjalan dalam koridor yang haram. Mereka aja berjalan dalam koridor yang tidak benar. Lalu kenapa mereka sekarang berbicara teriak seolah-olah berbicara paling benar, terus apalah yang katanya kemenangan STI adalah hoki? Mana bisa main bola menang cuman hoki berkali-kali? Kalau hoki sekali nggak apa-apa, kalau berkali-kali nggak bisa lah. Ya kan? Dan jangan lupa, iya kan? Dan jangan lupa, itu melukai hati pemain. Gitu loh, seakan-akan mereka sudah berjuang habis-habisan, itu menangnya golnya karena hoki. Itu kan sesuatu yang menurut saya apa ya, kok bisa gitu loh. Saya kira Cak Mimit, apa susahnya kita ini, apa susahnya memberikan apresiasi
memberikan selamat. Apa susahnya? Kalau memang berprestasi benar kita kasih dong apresiasi. Itu sulitnya sih. Nah, karena ini sulit, karena ini dibuat ruwet, pertanyaannya ada apa? Iya, iya, iya. Iya dong, ada apa? Ada apa? Kita sudah di Iya, round 3 loh. Kita ini betul. berada di round 3 masih salah. Kita sudah nyaris ke Olimpiade masih salah. Kita sudah lama tidak ke Piala Asia. Kita ke Piala Asia dengan materi pemain Edo Febriansyah, Maklok, Lamat Irianto itu belum ada tuh. Jais, Jas apa belum ada. Kita balik ke Piala Asia. Kita menang lawan Kuwait. Kita balikan keadaan. Itu mereka tahu nggak? Lolos, lolos Lolos. 16 besar ya. Lolos Lolos dan 16 besar. sudah lama kita nggak ikut Piala Asia, Cak Mimit. Iya, betul. Sudah lama. Terakhir kita ikut Piala Asia Mal, tahun berapa coba? iya, malah Piala Asia U23 kita bablas loh sampai semifinal. 14, padahal target federasi apa coba? Cuman lolos babak 8 berikutnya, besar. tapi kita sampai tembus. 8 besar. Bahkan kita nyaris ke Olimpiade. Itu mereka apa ya? Apa nggak lihat atau lagi tidur? Aku masih di gua atau gimana gitu? Iya kan? Apa pada saat itu mereka masih di dalam gua kan gitu? Betul. Iya kan? Itu prestasi nyata Iya. loh. Saya sih nggak belain apa. Saya lama saya dibilang penyepong STY lah, saya dibilang basernya STY. Enggak, saya berbicara apa adanya. Saya sejauh ini saya masih sehat, akal saya masih waras, saya nyetir misalkan Jakarta Surabaya masih bisa, berarti kan saya masih sehat, masih waras otak saya kan begitu. Ini enggak. Iya, iya, iya. Eh, Kita ini jangan kita membabi buta ah, karena kebencian. Kita harus lihat pada saat STY pertama kali datang, sepak bola kita itu peringkat FIFA-nya di mana. Waktu itu belum ada Jait Jazz, belum ada yang namanya Kevin Dick, belum ada yang namanya siapa, belum ada. Tapi sepak bola kita sudah kembali ke Piala Asia. Setelah sekian Piala Asia kita absen. Yang main siapa? Naturalisasi masih cuman sekelas Maklok. Itu lihat, itu nyata. Nah, mereka yang berbicara itu mereka pada saat itu apa di dalam gua atau di mana? Apa masih dalam laut atau sedang di mana gitu. Terus sekarang menyatakan Ya, STY out. Iya kan? Ini realita yang Mimit. Kita harus lihat dengan data dan fakta. Kalau bicara tanpa data dan fakta, itu namanya kan gimana kan begitu. Itu masuk kategori iya, dan penghasutan namanya. lebih parahnya lagi sudah naik ke Erick Thohir out hashtagnya. Nah, iya. Makanya kan saya ingatkan kepada federasi hati-hati mereka jangan juga termakan oleh termakan oleh hasutan, termakan oleh fitnah, termakan oleh apa supaya STY out dan sekarang kan mereka sudah mengarah kepada Erick Thohir out. Nah, gimana itu? Iya kan? Itu dan betul kata Cak Insight tadi. Itu kenapa munculnya bersamaan? Kan tanda tanya juga kita. Iya, 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 iya. Agar itu kenapa munculnya bersamaan, ya kan? Dan oleh Iya, ya mereka itu. yang apa kan begitu. ah, ah, Itu kalau pakai ah, analisa kepolisian aja itu udah patut dicurigai itu. iya, betul, betul. Chat inset kayaknya di bawah ini udah gatel ini, Chat. Kita naikin ini Iya, ya, ini dari naikin tadi teman-teman ya. ya udah banyak yang pengen Ah, nanya sebenarnya dari tadi juga. Ya Bung Alif, mungkin Bung Alif gak apa-apa kan? Teman-teman di bawah naik dan bertanya sama Bung Alif, gak masalah kan? Siap, siap. Oke, oke, siap, siap. oke, chat insight mungkin sudah Silakan mulai. moderator, eh, eh, silakan diurutkan siapa yang mau naik. Oh ya, udah ada yang naik, Cak. Selamat wah, datang, selamat bergabung Bang Kardusista.
Eh, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Tapi perkenalkan diri dulu ya. Dan harus on cam. Harus on cam ini. Syaratnya itu ya, Cak Mimit, Bentar bang, betul? gua lagi gelap. Kalau on cam, gua turun dulu deh kalau gitu. Oh ya, Iya, nanti Lagi di jalan. kita kasih gimana gimana? Lagi kita di jalan, kasih gua turun dulu toleransi. aja bang. Kita Oke, kasih katanya toleransi. dikasih toleransi aja. Betul. Oke. Oke, siap, siap. Silakan Bang Kardusista. Halo bang. Ya, halo. Halo, selamat malam Bung Ali. Perkenalkan saya Kardusista dari Selamat malam. Sumatera Selatan, Palembang bang. Thank you Ya, bang. Tadi udah banyak ya edukasi yang Bang Alip sampaikan tuh. Mungkin pertanyaan gua simpel aja sih bang. Gimana memilih media yang baik untuk dikonsumsi publik, itu aja bang. Thank you. Oke. Udah itu aja Kardusista? Udah itu aja bang. Oke. Oke, monggo Bung Alif direspon. ya kalau itu sih sebenarnya bisa melihat dari pertama dari pola pemberitaan ya yang dia buat gitu loh ya kan karena media itu kan sebenarnya juga ada koridornya ada mungkin kita kenal yang namanya kalau apa kan Dewan Pers gitu kan itu semua kan ada koridornya ada aturan mainnya jadi media itu kan nggak bisa sembarangan membuat berita nggak bisa juga sembarangan membuat apa yang sifatnya kepada misalnya hoak atau kebencian itu kan sebenarnya nggak boleh. Jadi sebenarnya itu ya tinggal kita lihat aja sebenarnya media ini memenuhi unsur-unsur itu nggak seperti itu sih sederhananya kalau menurut saya. Iya, mungkin gini Bung Alif. Ini teman-teman sekarang ini memang lagi bingung kayaknya. Eh, Hampir setiap orang bisa kasih informasi. Hampir setiap orang bisa kasih apa? Setiap orang bisa bikin informasi. Jadi tingkat kebenarannya pun sulit di ini akhirnya. Media mana yang dipercaya atau yang enggak. Itu dilihatnya dari apa sih, Bung? Memang Sebenarnya sekarang itu tanda-tandanya lah minimal. Memang sekarang itu kan ada pergeseran di dunia media ya. Jadi ada beberapa media yang di era sekarang yang orang bilang clickbait atau mungkin kalau di YouTube istilahnya subscriber ya kan. Nah, jadi memang di era media sekarang yang cenderung mengarah misalnya kepada Google AdSense gitu-gitu, memang orang cenderung banyak yang hanya mengejar jumlah kuantitinya gitu loh. Ya kan, jumlah kuantiti tanpa mempertimbangkan kualitas. Jadi yang penting rame banyak yang nonton. Nah, itu kadang-kadang seperti itu juga ada juga media yang begitu. Udahlah kita bikin yang penting rame, yang penting heboh. Nah, padahal sebenarnya yang penting rame, yang penting heboh itu belum tentu juga memenuhi standar jurnalistik, belum tentu juga memenuhi standar standar kaidah dari sebuah media yang benar. Nah, ini memang fenomena ini yang memang terjadi saat ini, Cak Mimit. Oke. Oke, mungkin Mungkin ada lagi. Kardusista tadi Kardusista tadi udah dijawab sama Bung Alif. Oke, yang lain yang mau naik, monggo. Kita kasih kesempatan ya. Selamat malam semuanya. Selamat Malam, aku. malam. Aku. Monggo langsung aku. Apa nih? Langsung apa nih? Silakan, silakan. Silakan ada yang mau ditanyain buat Saya Bung baru masuk. Alif. langsung apa ini? Oh, oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin silakan turun dulu biar di ini sama teman-teman yang lain aku ya. Oh iya Nanti siap. mungkin menyimak, mungkin menyimak dulu mungkin. Oke, jadi teman-teman yang di bawah atau moderator, ini dulu dicek dulu siapa yang mau bertanya gitu kan.
Oke, penanya selanjutnya silakan on cam dulu ya, on cam. Nah, siap. Sudah. Selamat malam semua. Salam kenal Bung Alif. Salam kenal, Perkenalkan, selamat malam. saya Jay dari Malang. Ya. Nah, saya cuma mau tanya satu, Bang. Karena konsen saya itu ke pembinaan grassroots, ya. Ya, karena apapun kita ngomong tentang timnas, hulunya itu adalah ya pembinaan usia muda sampai ke atas. Nah, yang mau saya tanyakan adalah sejauh pengalaman Bang Alif, menurut Bang Alif ini kita berasumsi sekali lagi ya. Tapi kan feeling Bang Alif sebagai seorang yang berkecimpung di dunia media ya, itu dengan ketum sekarang ini sejauh apa sih yang bisa dicapai untuk nanti meningkatkan kualitas pemain sepak bola kita? Itu sih yang mau saya tanya. Oke, monggo Bung Terima kasih. Alif. Ya, saya juga sampai saat ini alhamdulillah memiliki SSB. Ya, walaupun Ya masih Bang. baru lah, sekitar 3 tahunan saya punya SSB. Jadi memang pembinaan di tingkat grassroots atau SSB ini sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan menurut saya nyaris tidak ada perhatian sama sekali dari federasi. Kenapa? Karena memang berjalan begitu saja. SSB ini arahnya kemana, apanya nggak ada sentuhan dari pihak federasi, misalnya harus mau dibuat apa SSB ini, pelatihnya bagaimana, konsep mainnya bagaimana, dan yang namanya Villanesia itu juga sampai sekarang kan apakah tahu SSB di seluruh Indonesia ini Villanesia? Apakah mereka tahu konsep Villanesia? Dan pertanyaan saya lagi, apakah Villanesia itu juga benar cocok untuk sepak bola kita? Ini kan sesuatu yang sampai saat ini menurut saya belum tersentuh dengan benar. Dan kalau kita katakan di timnas saat ini kemarin melawan Filipina, pemain kita banyak yang passingnya keriting, kontrolnya juga banyak yang nggak lengket. Ya itu kan sebenarnya persoalan di tingkat grassroots yang sampai saat ini tidak terselesaikan. SSB ini kan hanya banyak dibuat turnamen-turnamen yang arahnya tidak jelas mau kemana. Iya kan? Kalau di Jepang misalnya SSB itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk passing, misalnya berjam-jam hanya untuk misalnya dribbling. Kita SSB, latihan SSB kita coba kita lihat. Iya kan, kadang-kadang kan ya mohon maaf kan, bagaimana pelatihnya, iya kan? Bagaimana semau pelatihnya? Karena tidak ada keseragaman SSB kita ini. Kalau sekolah itu kan anak SD seluruh Indonesia sama buku pelajarannya. Nah, kita SSB kita ini bagaimana? Iya kan? Nah, ini yang memang saya sepakat bahwa sampai saat ini grassroots ini siapa yang mau menyentuh? Kadang-kadang ada turnamen SSB yang harusnya biayanya murah atau gratis, malah biayanya mahal. Ada askot yang kompetisi Liga 3-nya nggak menggelar, kompetisi internalnya nggak jalan, tapi kerjaannya hanya menggelar turnamen SSB. Ini kan kacau seperti ini. Iya kan Bang? Betul. Dan ini terjadi loh banyak tempat. Nah ini siapa yang mau peduli, ya kan? SSB yang pembinaan, yang uangnya Senin Kemis, ikut turnamen, biayanya mahal. Nah, ya kan? Ini banyak hal. Nah, ini yang memang sampai saat ini belum tersentuh di era PSSI saat ini pun SSB. Ya saya merasakan langsung, saya di SSB di Ascot Jakarta Timur, saya tidak pernah merasakan, ya mohon maaf, ada bantuan bola kayak apa, nggak ada tuh. Ya, yang mungkin belum dijawab menurut perspektif Bang Alif ya. Dengan ketum kita tahu ketum juga mengakui bahwa dia belum sampai bawah ini. Dia ngomong saya bukan Superman bisa menganu semua kan, mengakomodir semua. Tapi menurut perspektif dan pengalaman Bang Alif nih,
dari sisi media. Apakah kasarannya mungkin nggak tahu bahasanya, tapi apakah nanti Pak Ketum ini mampu nggak untuk menyelesaikan itu, walaupun di grassroots ya, apa namanya, mungkin nggak semuanya, 70% atau 60%, bagaimana menurut perspektif Bang Alif? Itu aja sih yang mau saya ini. Kalau menurut saya seharusnya mampu, seharusnya. Ya. Tapi kan kenyataannya sampai sekarang belum mampu. Betul. Seharusnya Saya mampu. ambil contoh begini Pak, tempat saya aja. Ya. Yang paling gampang, contoh sederhananya. Saya punya SSB di tingkat paling bawah di Jakarta Timur, ya kan? Siap. Nah, bagaimana itu mau tersentuh sementara Asprop PSSI DKI aja sudah berapa kali masih PLT? Apa sulitnya untuk menggelar KLB untuk memilih ketua Asprop DKI? Itu sudah 3 periode kalau nggak salah. Sampai sekarang masih PLT. Nah, ini kan sebenarnya persoalan yang gimana? Masa itu SSB kan nggak bisa menyentuh ke sana? Iya kan? Nah, sekarang kalau dalam perspektif saya, PSSI sebagai organisasi itu kan banyak bidangnya, ada exco ini, exco itu, exco bidang ini, exco bidang itu. Dalam manajemen modern nih Pak, yang saya tahu, mohon maaf ya, itu kan semua bisa berjalan paralel. Betul nggak Pak? Betul. Setuju kalau itu. Nah, misalnya ini ngurus timnas BTN, ini ngurus ini urus ini. Tinggal nanti dievaluasi misalnya per 3 bulan. Bidang pembinaan, kamu progresnya udah di mana? Bidang kompetisi, target kamu apa? Progresnya apa? Bidang organisasi, bidangnya apa? Ini apa? Itu organisasi di mana yang saya tahu selama ini kan begitu, Pak. Betul nggak, Pak? Betul, setuju. Iya kan? Misalkan, ini kenapa ada Asprop yang sampai sekian ini kok belum kepilih ketuanya? Itu pengaruhnya ke bawah loh. Pastinya. Pengaruhnya ke Askot. Nah, sekarang bagaimana itu bisa, pertanyaan Bapak, bagaimana itu bisa menyentuh lah, wong PLT-nya aja sudah 3 periode belum bisa dibuat sah, gimana? Iya kan? Nah, itu persoalan yang menurut saya menurut saya itu ya bukan seharusnya gitu. Seharusnya memang harus dilaksanakan sebagai ketua umum PSSI, harus melaksanakan itu, harus dicek kompetisi ini bagaimana, pembinaan bagaimana. Ya kan, artinya Erick Thohir sudah bagus untuk timnas, tapi kan PSSI nggak cuma ngurusin timnas. Setuju. PSSI kan juga harus mengurusi pembinaan. Yap. Iya kan? Nah sekarang ambil contoh sederhana, Asprop DKI aja masih PLT. Gimana kita mau ngurus pembinaan, Pak? Ya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi apakah Erick Thohir? Ya seharusnya Erick Thohir sebagai ketua umum, menurut saya seharusnya harus bisa. Jangan ada kata tidak bisa. Harus bisa. Kenapa? Kan di organisasi itu ada bagiannya lengkap, ada bagian ini, bagian itu, ada esko ini, ada esko itu. Itu kan mereka semua bisa berjalan secara paralel. Betul nggak, Pak? Betul. Manajemen organisasi. Loh, manajemen organisasi kan begitu. Ya. Iya kan? Kita ini manajemen organisasi, bukan manajemen kayak nyuci baju gitu loh. Kalau nyuci baju itu kan ada urutannya, baju kita cuci, kita jemur, baru kita setrika, kan begitu. Nggak mungkin baju kita setrika dulu, baru kita jemur, baru kita cuci, nggak mungkin, ada urutannya kalau nyuci baju. Kalau manajemen organisasi, manajemen perusahaan itu kan semua berjalan dengan paralel. Ya kan, bagian marketing targetnya apa, bagaimana, kompetisi bagaimana, kompetisi junior gimana, kompetisi perempuan gimana. Iya kan, itu kan ada esko-nya semua. Pendelegasian wewenang ya. Iya, tinggal rapat, tinggal dipanggil. Ibaratnya negara, presiden tinggal manggil. Menteri ekonomi gimana, menteri ini gimana, menteri ini gimana. Betul nggak, Pak? Betul, setuju. Nah, iya kan, itu kan harusnya bisa dilakukan. Esko bidang pembinaan, gimana progres kamu? Kerjaan kamu tahun ini apa, sampai di mana? Esko bidang kompetisi gimana? Ya kan, ini bidang ini gimana?
Sekjen urusan ini gimana? Surat-surat apa ini besok berangkat, jangan sampai apa misalnya kan, tinggal dicek. Iya kan? Urusannya kan nggak cuman jahit jas, nggak cuman apa, tapi kan pembinaan grassroots kompetisi kan harus juga dirapatkan. Betul. Ya, jadi masalahnya Bung Alif, Esko kita ini terlalu sibuk keliling ke podcast-podcast. Nah, nah kalau itu saya no comment tuh. Ya, Ya, Jadi, terima ya, kasih terima kasih. Bang Berharap Jai. tahun 2025 Mungkin kita grassroots bisa disentuh lah. Oke, terima kasih. amin. Ya, makasih Bang Jai. Kita Yuk, makasih Bang gantian Ali. ya sama yang Sama-sama, lainnya Bang Bang. Jai. Yo, Makasih. assalamualaikum, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yo. Diturunin aja, enggak apa-apa. Turun sendiri. Silakan. ya. Oh, turun sendiri. Oh, Manja banget. Silakan penanya selanjutnya. Oke, Johan. On cam Johan. Ya, Mas, bentar, Mas. Ini kalau nanya harus on cam dulu. Siap. Wah, Oke, ini silakan Johan. Oke, selamat malam, Cak Mimit, Bang Kanitset, dan Bung Alip. Selamat malam. Ya, perkenalkan Bang, saya bernama Johan Julianus, asal dari Bontang, Kalimantan Timur. Siap. Salam Jadi, kenal. Ya gini Bang, saya ingin bertanya sih Bang, kan kita nih, Abang kan backgroundnya media, ya kan? Dalam artian orang yang memberikan informasi lah Bang, dalam artian juga memberikan data kepada orang-orang yang tidak buta akan informasi. Kemudian pertanyaan saya ini yang saya catat adalah, kira-kira ada nggak Bang untuk himbauan terhadap teman-teman nih dalam etika kita bernarasi Bang, alias membagi informasi supaya tidak adanya yang namanya kesesatan informasi gitu Bang. Kan kita ini sering Bang dalam komal-komal di TikTok ini Bang, sering bernarasi, sering berdiskusi segala macam. Kira-kira dari Bung Alip sendiri ada nggak pedoman atau kiat-kiat etika gitu Bang dalam kita bernarasi Bang? Mungkin itu aja sih Bang. Terima kasih Bang. Ya kalau menurut saya, kalau dari etika itu yang penting adalah kita itu suarakan aja kebenaran. Ya kan? Sebenarnya prinsipnya gampang. Segala hal suarakan yang benar, walaupun kebenaran itu pahit misalnya. Tapi jangan kemudian sesuatu baik dibilang jelek, jelek dibilang baik, itu bukan kebenaran. Jadi etikanya gampang, suarakan saja kebenaran. Karena kebenaran itu pasti akan menang. Itu kan sudah ada peribahasanya, sudah ada filosofinya. Kejahatan berlari secepat kilat, kebenaran pasti akan memenangkannya. Dan dalam dunia apapun kebenaran itu walaupun dia munculnya belakangan atau apa, dia pasti menang. Karena kebenaran itu milik daripada Tuhan, datang daripada Tuhan. Jadi suarakan saja kebenaran, walaupun dihujat, walaupun apa, kebenaran itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Jadi etikanya sederhana, TikTok ataupun apa, nggak usah bikin hoak, nggak usah bikin hal-hal yang menurut saya jauh dari kebenaran gitu loh. Ya kan? Jadi apapun kebenaran aja suarakan. Kebenaran tuh ya memang datangnya dari yang maha kuasa. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Oke Bang. Terima kasih Bang jawabannya Bang. Terima kasih. Terima kasih Terima Cak. kasih Johan. Terima kasih Juan. Oke. Jadi pesan yang tersampaikan adalah sampaikan kebenaran itu. Iya, sampaikan kebenaran. Iya kan? Jadi kalaupun jadi pengamat, Sepakat. kalaupun jadi pengamat, jadi pundit, ya suarakan kebenaran. Jangan udah menang, udah ini disuruh out. Itu apa kan gitu. Siap. Jangan Ya, penanya berikutnya dari Olive Oil. Boleh on cam dulu? Oke, terus silakan perkenalkan diri langsung pertanyaannya. Malam semua, salam kenal Om Alif. Saya Olivia dari Jakarta Selatan. salam kenal anak Ini Jaksel. Om Alif.
Ya, ya, ya. Saya ada sebuah narasi dan pertanyaan dari beberapa pihak tentang andai timnas ingin perpiom di round 3, STY harus out diganti dengan pelatih dari Eropa. Muncul berbagai nama besar dimunculkan oleh mereka-mereka karena kalau memang pelatih dari Eropa, satu persamaan culture, dua persamaan gaya permainan. Apa golongannya Jaides kan bermain di Eropa. Gimana tanggapan Om Alif dengan narasi seperti itu? Sekarang saya tanya lagi, Simon McManamy itu dari mana? Eropa. Eropa, Nah, Eropa. hasilnya apa Simon McManamy? 0. Sebelum Bisa dikatakan jeblok, Om. Nah, bisa dikatakan jeblok. Artinya, apakah Eropa itu jaminan? Itu pertama. Itu fakta. Yang kedua sekarang, Eropanya Eropa kelas apa? Jangan lupa, Sintayong itu dia pernah dipercaya sebagai pelatih oleh negara yang langganan Piala Dunia. Korea Selatan. Itu langganan Piala Dunia loh. Dan dia pernah mengalahkan Jerman di Piala Dunia. Dan STY pernah jadi pelatih dan jadi pemain di Piala Dunia. Sekarang kalau Eropanya cuma sekelas misalnya Peter Huistra yang kemarin kalah 4-0 dari Persik Kediri, gimana coba? Iya kan? Iya kan? Sekarang Eropanya kalau Eropanya Joachim Low, ya kan, Eropanya Hansi Flick, Eropanya Pep Guardiola, mungkin oke lah, walaupun itu juga nggak jaminan. Karena apa? Karena jangan lupa, ini round 3 ini sudah OTW, kecuali Eropanya dipersiapkan 2 tahun sebelumnya, 2 years before misalnya. Kayak dulu Korsel memanggil Gus Hiddink. Gus Hiddink itu dipanggil kan 2 tahun sebelumnya, bukan pada saat sudah OTW. Ini kita sudah di round 3, kita mau ganti pelatih Eropa di tengah jalan. Kalau orang ngerti bola, sekali lagi ya, kalau orang ngerti bola, itu resikonya gede. Arab Saudi tuh lihat kemarin ganti pelatih, Arab Saudi itu jeblok. Jadi jangan berpikir secara sederhana. Jadi pertama, Eropanya siapa dulu? Yang kedua, Simon McManamy itu Eropa nggak? Hasilnya apa? Nah, yang ketiga lagi, STY, dia Piala Dunia loh. Dia pernah dipercaya Korsel, negara langganan Piala Dunia. Dia bukan pelatih misalnya Thailand atau pelatih apa. Dia walaupun pelatih Asia, tapi dia pelatih yang pernah main dan pernah menjadi pelatih di Piala Dunia. Ya kan? Terus ada lagi faktor lain yang juga harus diperhatikan. Pemain-pemain naturalisasi ini juga dia butuh chemistry loh, butuh adaptasi. Mereka itu nggak bisa juga mereka datang disumpah lusa main mereka langsung gacor, itu nggak bisa juga. Mbappe di Real Madrid, pemain baru misalkan di Madura United, Jeblok juga. belum tentu juga. Pemain asing baru misalkan di klub Liga 1 aja, itu butuh waktu buat adaptasi, buat chemistry, butuh waktu. Jadi pemikiran menurut saya, pemikiran seperti itu pemikiran yang konyol gitu loh. Ya kan? Terus misalnya pelatihnya Asia, kalau gitu pemain Asia aja, itu mah pemikiran rasisme seperti itu. Tuh. Dan buat informasi, lisensinya STY juga itu kan lisensi kepelatihannya ternyata ini Cak, dari FIFA tapi dari Eropa. Jadi sebenarnya masih ada bau-bau rasa Eropanya, sebenarnya ada lah. Cuma memang diadaptasi dan dengan kultur sepak bola Indonesia. Jadi bukan berarti STY bukan Eropa, nggak ada Eropa-Eropanya. Karena kan buat mendapatkan lisensi kepelatihan juga nggak gampang ya. Nggak gampang, gini lah, kalau Alif. kita mau ngomong gampang-gampangannya, Jepang itu pakai pemain lokal, pakai pelatih lokal, itu Eropa dikalahin semua sama dia. Ya kan? Jadi nggak juga lah, nggak harus berpikir seperti itu, ya kan? Mereka yang berpikir seperti itu menyederhanakan masalah,
Ya kan Eropanya gini, membangun sebuah tim sepak bola itu butuh waktu, nggak bisa ujuk-ujuk. Ini kita sudah berada di round 3, kita mau ganti pelatih, itu resikonya besar, besar sekali, gitu. Itu udah pengalaman lah banyak negara, itu resikonya besar dan yang kasat mata udah kelihatan Australia misalnya. Itu kurang apa Arab Saudi ganti pelatih, keok. Arab Saudi kita ini negara peringkat 130-an FIFA, jangan sok-sokan deh. Jangan sok-sokan kita merasa kita ini udah ini ganti pelatih. Nggak bisa ganti pelatih itu nggak mudah. Ya kan, nggak mudah. Kita jangan hanya karena kedatangan pemain-pemain Eropa terus kemudian kita merasa bahwa yang cocok pelatih Eropa. Salah. Kenapa? Saya katakan dari awal tadi, STY itu pelatih dengan konsep sepak bola modern yang cocok mengerti kultur sepak bola Indonesia. Nah, dari dua hal ini, ayo kita runut ke belakang. Awal muasalnya STY, waktu yang main masih Edo Febriansah, Rahmat Irianto, ya kan? Nah, masih Maklok. Itu kita sudah bagus main. Saya katakan pada saat itu, timnas ini sudah bagus kalau nanti ditambah lagi pemain naturalisasi, tambah bagus lagi. Jadi ibaratnya ini sebuah apa? Ibaratnya seorang kokinya kelas dunia, terus bahan bakunya dinaikin kelas premium, tepungnya premium, coklatnya premium, itu kuenya akan makin enak gitu loh. Nah sekarang ketika datang coklatnya premium, coklatnya merek apa dari Belanda, terus kita jangan, ganti koki aja karena coklatnya dari Belanda. Salah mikirnya. Itu nggak begitu. Gitu loh. Jadi kita datang ini pembalap Formula 1, kita bilang dia nggak bisa balapan pakai Avanza, dia harus balapan pakai mobil yang sekian cc. Nah, mobilnya kita datangin, begitu mobilnya kita datangin, kita malah suruh ganti pembalapnya, kan aneh begitu. Iya. Masuk. Oke, Liv ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin Coach Bimo mau naik. Mendengarkan. Terima kasih. Oke. Oh ya, teman-teman sambil di-follow ya akunnya Bung Alif ini ya. Ini jujur teman-teman ya, beliau ini sebenarnya agak main TikTok. Cuma gara-gara kita undang, dia terpaksa download TikTok. Tapi Bung Alif, dunia TikTok ini luar biasa. Jangan habis ini dihapus lah. Biar Bung Alif terus kasih edukasi lewat jalur TikTok ini juga. Siap. Jadi teman-teman tolong di follow ya. Ini akun baru Bung Alif. Makanya dia gak bisa on cam karena dia masih baru. Baru kemarin dia download. Iya, saya baru Iya, Bung Alif, bikin ini gara-gara dikomporin Jamin Imit. Terus dilanjutin ya Bung Alif ya, mungkin bikin VT 15-30 detik aja udah cukup lah. Oke, siap. Untuk edukasi kita ke depan. Ya. Siap. Ya silakan penanya berikutnya, on cam dulu ya, Bang Gara. Ya, perkenalkan diri siapa dan dari mana. Baru itu iya, jadi gini Bung Alif. Ya. Media ini sekarang dikuasai orang-orang yang sok tahu. Jadi info yang beredar ya sebatas itu. Akhirnya apa? Akhirnya sedikit mengadu domba. Kemarin saya juga sedikit menyesalkan ada pundit yang kemarin mendukung STY, buatin patung lah, ini itulah saking mendukungnya. Kalah di AFF dia langsung putar 180 derajat moro-moro pecat STY. STY ini kan nggak jelas juga gitu loh. Ya nggak jelas. Karena apa? Karena ada ya yang bersangkutan kalau nggak salah juga dulu bilang katanya nggak pernah nonton Liga 1. Nah, dengan bangganya bilang nggak pernah nonton Liga 1, tapi sekarang minta pelatih Liga 1 jadi gantiin STY. Ini kan ya lucu juga gitu loh, nggak pernah nonton Liga 1 tapi
ngusulin pelatih Liga 1 suruh gantiin STY, gimana? Sementara lawan Persik aja 4-0, gimana tuh? Di kandangnya sendiri lagi. Di kandangnya sendiri. Saya kira masa kita pelatih timnas dari pelatih Liga 1 gimana sih, iya kan? Masa kita nggak malu sama Laos, iya kan? Nggak malu sama Kamboja gitu. Itu Laos kemarin pelatihnya dari mana coba? Iya kan? Iya, betul. Filipina pelatihnya dari mana? Masa kita mau pelatih dari Liga 1 yang kemarin lawan Persik Kediri aja kalah 4-0, gimana? Masa pundit katanya pundit, gimana tuh? Pundit apa Iya, pundi-pundi? Iya, ini iya. Ini kesannya pundit ini sekedar mencari pundi-pundi. Akhirnya kita berekspektasi seperti itu. Jangan salahkan kami dong kalau kami berasumsi seperti itu. Lah iya Ya, betul, karena memang kan semua itu sekarang serba terbuka, serba bisa dilihat, serba bisa dikoreksi. Sekarang ada Google, ada segala macam, data semua lengkap. Berbicara itu juga nggak bisa dengan tanpa data, kemudian apa nggak bisa lah, kan begitu. Masa kita suruh STY gantinya pelatih dari Liga 1, kan gimana gitu loh, ya kan? Iya. Betul. Ya, silahkan untuk penanya berikutnya kalau bisa on cam ya, Bang Iskariel. Iskarir ya. Silakan Ya. perkenalkan dan langsung pertanyaannya. Duh, kok di atas aku, Cak? Cek. Udah terlanjur naik, ya udah Cek. bagaimana lagi, ya udah oke. Halo, Oke, selamat siap. malam, Bang. Aman Malam. ya suara? Aman. Ini, Bang. Cuma mau nanya Perkenalkan sederhana diri, aja. perkenalkan diri Oh, dulu. iya. Perkenalkan. Oke, aku Iskarial, aku di Jogja, Bang. Stay di Jogja. Aku cuma mau nanya untuk pertanyaan sederhana aja, Bang. Gimana pandangan Bang Alif? Ini untuk akhir-akhir ini nih ada peran serta hacker di urusan timnas. Gimana, Bang? Sampai hacker masuk. Menurut pandangan Bung Alif gimana? Ya itulah makanya, ya kan. Sebenarnya kan begini, kita ini kenapa sih mesti harus huru-hara, mesti harus rame, ya kan? Kenapa sih kita ini nggak bersatu aja, ya kan? Kita ini bersatulah satu suara mendukung timnas, ya kan? Nggak usah lah ini itu, nggak usah berpolemik lah. Kita bersatu sampai timnas ini kita antarkan sampai lolos Piala Dunia. Masa orang bola, masa supporter bola, masa nggak bangga sih kalau kita lolos Piala Dunia? Nah, kita ini masih on the track mau lolos Piala Dunia. Ayo kita bersatu. Nah, karena ini kita ada yang begini, ada yang begitu, ada yang pundit begini, ada yang STY out, ada macam-macam. Ya akhirnya hacker masuk, kan begitu. Itu karena apa ya? Karena kita ini harusnya kan kita bersatu. Ayo kita bersatu, kita bawa merah putih ini lolos Piala Dunia. Apa nggak bangga, apa nggak mimpi kita ini lolos Piala Dunia. Nah, kita ini masih OTW Piala Dunia. Jangan hanya karena misalnya kita ada miss kalah dari Cina, geger. Ada apalagi cuman kalah dari Piala Ciki. Katanya Piala Ciki bilangnya. Nah, sekarang malah Piala AFF penting, ya kan? Dulu bilangnya Piala Ciki, ini kan pundit apa model kayak begini, kan begitu. Ya kan? Jadi menurut saya, oleh karena itu semua pihak harus bersatu mendukung timnas gitu. Baik-baiklah, kita positive thinking aja. Nah, kita kapan lagi kita mau berpeluang lolos Piala Dunia? Apa kita nggak mimpi? Apa kita nggak pengen timnas lolos Piala Dunia? Itu kan puncak dari semua puncak event sepak bola gitu. Jadi menurut saya karena bangsa kita sendiri, karena orang-orang kita sendiri masih ada orang-orang yang pundit-pundit SDM rendah menurut saya gitu loh. 6278, Bang. Maklum, Bang.
Ya Oke. begitu. Oke, terima kasih Iskariel karena Thank satu you. akun satu penanya. Terima kasih. Terima Mungkin kasih. tadi Makasih, yang Bang. sudah mulai naik tapi turun lagi karena sinyal ada si Mangara kayaknya. Yang tadi naik dan turun lagi karena Ya, sinyal dia. Silakan naik silakan si Mangara ya. Bang Ara Diharap atau ini pecinta STY. eh, oke. Selamat malam, Cak. Bang Cut Selamat sama Bung Alip. Salam malam. Selamat malam. salam kenal dari saya, warga Bekasi dan sekitarnya. Ya. Tadi sih saya tertarik dengan masalah grassroots. Tadi Bung Alip kan sempat menyinggung sedikit, kita bukan kayak seperti sekolah dasar. Ini narasi liar aja yang ada di pikiran ya. Saya kemarin sempat ngobrol dengan beberapa teman sih, gimana kalau misalkan PSSI itu bekerja sama, jadi kayak semacam mata pelajaran di semua SD. Karena menurut saya dengan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan itu materi-materi yang tidak, kalau misalkan di SSB kan lebih ke praktek ya, tapi materi-materi pembelajarannya itu kan mungkin cuman hanya sebatas ucapan gitu, jarang dilihat. Dengan masuknya di pendidikan sekolah dasar mungkin itu bisa lebih efektif dan lebih efisien sih menurut narasi saya. Tapi kalau dari pandangan Bung Alip sendiri gimana? Jadi kita menambahkan satu materi yang mengenai dasar-dasar bermain sepak bola. Kalau prakteknya nanti langsung di SSB mungkin seperti itu, karena kalau saya lihat anak-anak juga kalau ditanyain Villanesia pun jawabannya juga mungkin nggak ada yang tahu gitu artinya dari Villanesia itu sendiri gitu. Sampai yang tua pun kadang-kadang kalau ditanyain Villanesia apa sih, mungkin nggak ada yang tahu. Itu aja sih dari saya. Itu cuma narasi liar saya aja. Terima kasih, Cak. Bung Alip sama Cut Insight. Ya, Oke, terima kasih. Oke, kalau terima kasih. Monggo. kalau sebagai usulan menurut saya sangat bagus ya. Misalnya sepak bola itu dimasukkan ke salah satu eskul misalnya di sekolah misalkan ekstrakurikuler. Itu bagus-bagus saja kan, selama ini kan ada ekstrakurikuler macam-macam tuh, ada basket, ada apa karate lah, futsal. Nah, ini saya kira bagus, tapi kalau dimasukkan secara umum, saya kira itu bukan bebannya Menteri Pendidikan, ya itu ya kembali lagi menjadi tanggung jawab federasi seharusnya gitu loh. Dan federasi itu seharusnya harus menyentuh sampai ke tingkat bawah, ibaratnya sampai menyentuh, kalau negara tuh ibaratnya menyentuh sampai ke tingkat pertanian, menyentuh kepada petani, ke nelayan, kan begitu. Nah, sekarang grassroots ini SSB kan berjalan dengan sendirinya. Mereka Villanesia juga tahu juga nggak mungkin bukunya bacanya nggak tahu apa itu. Nah, ini yang banyak terjadi dan sampai saat ini kan tidak tersentuh gitu. Tapi kalau itu menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu sangat-sangat bagus. Tapi kalau bebannya menjadi mata pelajaran wajib, saya kira ya kasihan juga Menteri Pendidikan kan, bebannya makin banyak. Iya, Sementara betul. pendidikan kita saat ini kan juga masih banyak yang harus dibenahi. Jadi yang paling benar adalah ya federasi sepak bola yang harus turun langsung ke bawah kalau menurut saya. Oke, itu ya, Bang Ara Yuda. Masih mau ada yang ditanggapi, Bang Ara? Cak, oke, Cak. Oke. Nggak, cukup. Oke, karena Ya, itu tadi gabung karena ekstrakurikuler mungkin. Oke, ini karena satu akun satu pertanyaan. Tapi nanti gini teman-teman, di akhir nanti teman-teman bisa naik semua karena di situ nanti kita akan menyanyikan lagu bersama-sama ini lagu kebangsaan tanah airku. Jadi tetap ada kesan walaupun di Komalan suasananya tetap suasana di tribun. Oke, terima kasih Bung Izin turun ya. Bang Ara Yuda. Jadi Terima kasih Bang monggo, Alip. teman-teman. Ya, sama-sama. Ini tinggal beberapa ini ya, tinggal 15 menit lagi. Monggo yang waduh. Bagus juga ide dari usulan dari Bang Ara Yuda ini. Bang Ini Ara. hanya untuk
tapi masalahnya tidak semua sekolah punya fasilitas lapangan sepak bola. Terus Betul. karena sepak bola ini kan perlu lahan yang sangat yang sangat luas. Beda dengan futsal lah, masih bisa Betul. dibuatkan ini yang bisa yang membedakan sepak bola dengan futsal itu sendiri. Oke teman-teman, wah luar biasa malam ini Cut. Ya, luar biasa. Kita Berbobot sekali keren ini. lu. Iya, jadinya kena, informasinya kena. Kalau sampai akun Bung Alif ini beliau sampai belain loh download aplikasi ini Bikin. hanya untuk Ya. hadir di undangan kita gitu loh Jud. Monggo Jud, ini ada yang baru bergabung. Oke, siap. Buat penanya berikutnya Halo, selamat silakan malam. kalau bisa on cam dulu dan perkenalkan Halo, selamat diri dan malam. langsung pertanyaannya. Malam. Malam. Bisa on cam Bang? Bang Bunka bisa on cam? Sinyalnya mungkin Cak, itu. Iya, sinyal Wah, ini seru nih. Ya, Ini ada Banggi nih. Apa kita undang Banggi untuk bertanya ke Bung Alif? Mungkin Bung Alif juga tahu Banggi gitu. Gimana? oh, ayo naik aja Gi. Wah, ini ya. Ada mantan pemain Persija. Dulu dia juga pernah di SAD Uruguay. Naik aja Gi, naik aja. Kita ngobrol santai nih, mumpung ada Bung Alif, mungkin ada Bung Yogi Rahman. Dia juga lama loh ada di Sriwijaya. Juga itu dulu dia. Naik, oke teman-teman, sambil nunggu teman-teman naik, jadi begini. Apa namanya ya? Saya minta saran dan kritik dari Bung Alif. Bung Alif ini adalah sayap Garuda. Sayap Garuda ini adalah wadah untuk para pecinta timnas yang berkeliaran di dunia TikTok. Jadi teman-teman biar gak liar, jadi teman-teman ini akhirnya sepakat membuat komunitas yang bernama Sayap Garuda. Dan Sayap Garuda ini punya program tiap malam minggu. Jadi tiap malam minggu kita ngundang narasumber dan ini terus ke depan karena Bung Alif sudah lama di media, kritik dan sarannya juga kami tunggu nih sekarang. Sambil nunggu teman-teman yang mau naik, monggo Bung Sambil Alif. nunggu. Tuh. Ya, saya kira itu ide yang bagus ya, Cak Mimit, bahwa memang ini kan sekarang bagaimana menjahit atau katakanlah mewadahi atau mengayomi dari para supporter ini yang tersebar di banyak tempat, bahkan mungkin juga sampai ke luar negeri ya. Mereka harus terkonek dalam sebuah platform TikTok yang memang TikTok ini kan sudah sangat-sangat kekinian. Nah, saya kira ini gagasan yang sangat baik dan ini dilanjutkan saja dengan membahas berbagai aspek, terutama aspek tim nasional dan saya sih berharap bahwa akun ini benar-benar mendukung kemajuan dan prestasi timnas. Jadi prestasi timnas itu ya kita dukung tanpa embel-embel gitu loh. Tanpa embel-embel itu misalnya tanpa harus pemainnya ini apa ya, selama prestasi timnas itu muncul, siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya ya harus didukung gitu kan. Kalau menurut saya jangan karena oh pelatihnya ini, oh pemainnya ini. Kita ini zaman sudah globalisasi, jangan misalkan ada yang nanti yang anti naturalisasi lah apa ini kalau sudah membela timnas itu kan berarti sudah sah secara hukum FIFA ya kan. Nah, selama dia sah secara hukum FIFA dan selama dia membela timnas,
dan bisa mengangkat prestasi timnas, ya kita dukung kan begitu. Nah, ini yang menurut saya jangan seperti para pundit yang justru menurut saya aneh. Bagaimana timnas sudah berprestasi, justru pelatihnya suruh out. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Oke. Oke, teman-teman yang mau naik monggo. Ini waktu udah Ya silakan terus berjalan loh satu ya. penanya lagi paling ya Ca ya. Satu penanya lagi Nah, habis itu kita ya. closing. Kita minta Bung Alif juga ngasih statement terakhir nanti setelah penanya terakhir ini. Kritik, ini saran dan kayaknya harapannya lah buat ada sepak bola Indonesia. ada penanya nih dari Bang Yogi Rahardian. Kalau ada berpendapat pemain timnas yang main lokal disuruh main tarkam gimana? Monggo Bung Alif. Ini dia dulu pernah di Persija, di Sriwijaya, di Mitra Kukar. Dia bertanya tapi gak naik ini karena dia lagi di luar, lagi rame katanya. Dia bertanya ke Bung Alif kalau ada pemain timnas yang lokal disuruh main tarkam gimana itu Bang? Ya Monggo Bung Alif. pertama, ya pemain itu jangan mau lah disuruh main tarkam kok mau. Iya kan? Itu berarti dia merendahkan diri dia dan dia tidak berpikir bahwa karirnya itu berbahaya untuk tarkam, untuk masa depan dia. Bagaimana seorang pemain timnas kemudian main di tarkam, pemain timnas main di Liga 3 atau di Liga Nusantara aja kan sudah turun, apalagi di tarkam kan. Saya kira itu aneh kalau seorang pemain timnas mau main di tarkam. Itu tidak sepantasnya seorang pemain timnas main di tarkam, menurut saya demikian Cak Mimit. Oke. Itu Bang Yogi udah dijawab sama Bung Alif. Monggo Cut, udah ada yang masuk nih Cut. Oke, silakan buat Bung VK on cam dulu, perkenalkan diri terus langsung pertanyaannya ya. Gimana ya, belum bisa on cam. Kalau belum bisa aku turun aja lah, belum bisa on cam. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, dispensasi kalau Sebelumnya, gitu nggak apa-apa. sebelumnya mohon Silakan, maaf ya silakan. semua ya. Selamat malam Bung Alif, saya Bung VK dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, selamat malam. Ini Bung Alif yang mau saya tanyakan, apa yang perlu dan harus dilakukan oleh pemain-pemain dalam kompetisi kita agar mampu bersaing dengan pemain-pemain diaspora yang memang levelnya sudah level internasional, Bung Alif, biar nggak ada lagi mendiskreditkan pemain-pemain ini, pemain-pemain yang sebenarnya sudah WNI tapi masih dikotomikan sebagai pemain asing. Itu aja sih Bung Alif. Kalau menurut saya yang paling penting adalah merubah pola pikir, merubah mindset, merubah cara berpikir. Itu yang paling utama. Kenapa merubah pola pikir? Pemain kita tuh harus berpikir bagaimana untuk bisa main di Eropa. Bagaimana harus bisa main misalnya di Jepang. Atau minimal pahit-pahitnya di luar negeri lah. Nah, mindset ini yang harus dirubah. Jadi pemain lokal itu jangan berpikir hanya mentok di main di Liga 1, kontrak gede, selesai. Tidak. Nah, mereka harus mindsetnya tuh seperti pemain-pemain Brasil. Mindsetnya tuh bukan main di Liga Brasil, main di Eropa. Nah, kalau mereka punya keinginan seperti itu, sudah otomatis maka pikiran, tenaga, dan hati mereka akan mensejajarkan dengan kualitas di Eropa. Tapi kalau pikirannya hanya main di Liga 1, ya saya kira kualitasnya kualitas Liga 1, kompetisi nomor 6 di ASEAN, kan begitu. Tapi kalau pikirannya saya nih, pemain, saya mau main di Eropa, ya paling tidak saya main di Liga Eropa yang mungkin nomor 2 atau bahkan nomor 3, nggak apa-apa, tapi punya pemikiran ke sana. Nah, dengan pemikiran itu otomatis dia akan mensejajarkan dirinya. Nah, itu sama dengan timnas. Kalau timnas punya cita-cita main di Piala Dunia atau semifinal Piala Asia,
otomatis kita mensejajarkan diri kita dengan Jepang, dengan Uzbekistan, dengan Australia, dengan Arab Saudi, dengan Iran. Nah, itu dari mindset. Tapi kalau mindset kita hanya memikirkan AFF, Laos, Kamboja, Timor Leste, ya kita nggak akan naik kelas karena semua kan dari pikiran, ya kan? Semua kan dari konsep berpikir. Nah, kalau dengan konsep berpikir pemain kita, saya mau jadi pemain, saya mau nembus ke Eropa, itu otomatis kita akan mensejajarkan dengan pemain-pemain Eropa. Tapi kalau targetnya hanya main di klub Liga 1, ya mentok di Liga 1, ya susah mau bersaing dengan Jazz atau apa, sulit gitu loh. Karena kita sudah mensejajarkan diri kita dengan Liga 1, harusnya mensejajarkan dengan pemain Eropa. Jadi yang utama harus dirubah adalah pola pikir, mindset kita gitu. Oh, oke. Terima kasih Bung Alif. Intinya Oke. pertama merubah mindset, yang kedua pertama mengubah mindset, kedua meningkatkan mental itu sendiri ya, Bung Alif ya. Gini, saya kasih analogi. Kalau kamu punya cita-cita ya, kamu cita-cita ini mau apa? Otomatis kan hidup kamu akan mengikuti pikiran kamu, cita-cita kamu. Betul nggak? Iya, betul. Nah itu dulu. Kalau kamu nih cita-cita dari Sukoharjo mau pergi ke Jakarta, otomatis kamu nyari kendaraan, nyari apa, bagaimana caranya saya bisa ke Jakarta. Itu kan badan kamu akan mengikuti pikiran kamu. Wow. Iya, masuk. Kan? Masuk. Nah, Oke, Bung Alif. nomor Oke, satu masuk. itu Terima kasih. pikiran. Kalau pikiran itu akhirnya bisa berangkat dengan ya modal nekat atau apa. Yang penting saya nyampe ke Jakarta. Nah itu analoginya seperti itu. Otomatis mental, fisik, apa itu pasti akan mengikuti. Tapi kalau pikirannya ngapain saya ke Jakarta, cukup di Sukoharjo aja, ya udah. Iya kan? Nah seperti itu. Makanya pemain kita tuh harus berpikir gimana caranya saya bisa main di Eropa. Otomatis dia akan latihan keras, otomatis mentalnya akan terlatih. Itu secara otomatis karena manusia itu pertama itu dari pikiran dulu. Kalau pikirannya cita-citanya saya mau lulus SMP, ya cuman sampai SMP doang. Tapi kalau saya mau lulus SMA atau saya mau sarjana, otomatis dia akan gimana caranya nih saya kan begitu, bagaimana, otomatis badan mental otomatis mengikuti. Nah kalau kita targetnya tembus di Eropa, pemain itu udah otomatis yang tadinya latihannya sekian akan naik sekian. Yang tadinya dia tonton pemain lokal, dia mengidolakan pemain Eropa. Otomatis itu dia akan berpikir sesuai cita-citanya. Itu manusia kan begitu. Oke. Jadi mindsetnya dulu dirubah. Oke. Bung Terima kasih Bung Veka Alif. Bung Veka jangan turun dulu. Kita Iya, mulai Cak. undang teman-teman untuk naik ke atas. Iya. Karena ini udah mau closing, ayo teman-teman silakan naik semua. Silakan yang mau pada naik. Ya, kita dengarkan, kita nyanyikan bareng lagu ini ya, Tanah Airku bersama-sama. Mari teman-teman. Langsung ya, Cak ya. Teman-teman, bentar dulu. Kita bikin penuh dulu. Ini masih kurang 2 ini. Ayo naik. Kita nyanyikan bersama-sama. Gak usah on cam, gak apa-apa. Yang penting di terakhir room ini penuh. Ayo naik semua, naik. Jadi Bung Alif, sebelumnya saya mengucapkan terima Iya, Cak. kasih yang sebesar-besarnya sudah Sama-sama. sudah mau menjadi narasumber, sudah kasih informasi, edukasi kita semua. Mudah-mudahan nanti lain hari kita juga bisa ngundang kembali Bung Alif ya. Sama-sama, Cak. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya diundang, saya dikasih kesempatan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat lah buat timnas Indonesia untuk bisa terus melangkah maju di round 3 terutama, Cak.
Amin, amin. Amin, Jadi amin. teman-teman, Bung Alif ini adalah pecinta atau pengamat sepak bola nasional. Dia udah lama berkecimpung. Saya rasa dia salah satu yang masih sehat, yang masih normal, yang selalu memberikan edukasi kepada teman-teman pada umumnya. Mungkin habis ini kita dengarkan bersama-sama lagu Tanah Airku, dan nanti setelah lagu Tanah Airku selesai berarti selesai juga perjumpaan kita. Saya mewakili teman-teman Sayap Garuda mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Monggo.